Udah rak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, laporan tugas besar pengalaman pengguna. Sebelum mulai masuk materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Muhammad Rekan Yati Permana Kusuma Hidayat. Lalu ada Irji Syahrul Biu Mutahir, ada Albian Akbar Dava Pradipa, lalu ada Mikael Radibila, dan yang terakhir ada Noval Bahyaki Amirul Asam. Selanjutnya. Mik. Yang amik. Yang pertama, yaitu penjelasan topik. Zero Hunger adalah panggilan global untuk mengakhiri kelaparan di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap individu, terutama yang paling rentan seperti anak-anak, memiliki akses yang aman dan berkelanjutan terhadap makanan bergizi sepanjang tahun, melibatkan berbagai upaya termasuk meningkatkan produksi pertanian, distribusi makanan yang adil dan efisien, akses yang lebih baik terhadap sumber daya pertanian, dan kebijakan yang mendukung keamanan pangan. Indonesia mengalami masalah kelaparan dan kekurangan gizi. Meskipun Indonesia merupakan negara agraris dengan potensi sumber daya alam yang besar, namun masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai zero hunger. Selanjutnya. Pal, yang B, Pal. Ya. Selanjutnya ada predisposition. Predisposition mengenai zero hunger di Indonesia mencakup serangkai faktor yang dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan, yakni menciptakan akses yang adil dan berkelanjutan terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan aman bagi seluruh penduduk. Selanjutnya, kurangnya pengetahuan gizi. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan gizi yang seimbang dapat menyebabkan praktik yang tidak sehat, seperti konsumsi makanan lemak, gula, dan garam (MSG) yang dapat meningkatkan risiko kekurangan gizi. 2.2 Ketimpangan ekonomi. Ketimpangan dalam distribusi, pendapatan dan akses terdapat sumber daya ekonomi seperti tanah, modal dapat menyebabkan beberapa kelompok masyarakat tidak mampu memperoleh atau memproduksi makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya 2.3 Kondisi pertanian yang rentan. Pertanian di Indonesia seringkali rentan terhadap perubahan iklim, bencana alam, dan penyakit tanam. Ini dapat mengurangi produktivitas pertanian dan menyebabkan ketidakstabilan pasokan pangan. 2.4 Budaya konsumsi. Beberapa budaya konsumsi masyarakat dapat menjadi hambatan dalam mempromosikan pola makanan sehat. Misalnya, preferensi terhadap makanan yang berlemak, asin, atau manis secara tradisional dapat menyulitkan upaya untuk memperkenalkan makanan yang lebih sehat. Lalu di sini ada desain research. Kami melakukan beberapa observasi, lalu wawancara, literatur review, dan juga pengumpulan data. Pertama ini observasi. Kami mengamati 4-8 orang berusia 19 hingga 50 tahun untuk melihat bagaimana mereka menjaga pola makan dan bagaimana mereka mendapatkan makanan yang mereka konsumsi sehari-hari. Mulai dari pemesanan makanan, apakah itu secara online atau membeli di pasar, lalu bagaimana mereka mengolah makanan tersebut, sehingga makanan tersebut bisa dilayak untuk dimakan sehari-hari. Nah, selain melakukan pengamatan, kami juga melakukan wawancara dengan pertanyaan sebagai berikut. Salah satu contohnya, menurut Anda, apakah penanganan mengenai zero hunger atau tanpa kelaparan di Indonesia sudah cukup efektif? Lalu apakah zero hunger dapat dipengaruhi oleh perubahan iklim dan sebagainya macamnya? Ada 10 pertanyaan yang kami tanyakan pada partisipan kami. Lalu yang kedua itu ada finding atau literatur review. Kami di sini membaca sejumlah berita yang tersedia di internet. Yang pertama itu kami mengangkat topik mengenai zero hunger, di mana tujuan dari zero hunger ini adalah berfokus pada pemberantasan kelaparan, ketahanan pangan, dan gizi, serta wujudnya pertanian yang berkelanjutan. Sudah ada beberapa pihak yang mencoba, salah satunya di Jepang, yang dimana mereka sudah menerapkan zero hunger ini untuk menyediakan makanan pada anak-anak sekolah.
sumbernya sudah tertera di situ. Lalu di Indonesia juga akan melakukan beberapa uji coba yang akan dilakukan dengan mendukung sistem pertanian dan memantau keamanan pangan kita, sehingga memungkinkan para petani ini dapat menghasilkan sumber daya yang terbukti baik dan melimpah. Lalu selanjutnya ada observation statement. Selanjutnya akan saya menjelaskan bagian nomor 3. Program Zero Hunger itu penting banget, terutama di Indonesia. Dengan program ini, kita bisa mengatasi masalah kelaparan dan meningkatkan kualitas hidup orang-orang. Gak cuma itu, tapi juga bisa bikin Indonesia maju loh. Karena kalau orang-orang udah kelaparan, mereka bisa fokus belajar dan jadi generasi emas. Lalu, masyarakat Indonesia tanpa khawatir soal makanan. Jadi, program Zero Hunger sangat penting untuk mengubah keadaan kita yang masih bisa, untuk yang masih banyak yang kurang makan dan bergizi. Hal yang relevan dengan predisposition yang kami buat adalah ketimpangan ekonomi dan kurangnya pengetahuan gizi. Ketika partisipan ditanya, kenapa Zero Hunger perlu di Indonesia? Mereka beberapa menjawab, karena masih banyak masyarakat yang kekurangan sehingga perlu bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, yaitu makan. Banyak juga yang orang mengalami kekurangan gizinya karena hanya mengonsumsi makanan seadanya. Oleh karena itu, menurut kita, program Zero Hunger sangat penting di Indonesia. Selanjutnya, key findings. Oke, untuk bagian key finding akan saya jelaskan. Di sini rangkuman statement observasi. Apa temamu yang dapat Anda simpulkan dari keseluruhan statement observasi di tiap predisposition? Adakah statement observasi yang tidak dapat di-map ke predisposition? Nah, meskipun Indonesia memiliki faktor potensi besar untuk mencapai Zero Hunger, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Kayak Indonesia tuh potensinya besar, tetapi banyak hal-hal besar yang menghalangi potensi tersebut seperti ekonomi, kondisi pertanian rentan, serta budaya konsumsi yang dapat menghambat terjadinya Zero Hunger. Namun, potensi sumber daya alam, komitmen pemerintah dan keterlibatan berbagai pihak dapat menjadi kunci untuk mewujudkan Zero Hunger di Indonesia nih. Yang pertama, untuk mengatasi masalah sosial, Zero Hunger dapat membantu mengatasi masalah sosial seperti kelaparan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia dengan terpenuhinya kebutuhan dasar makanan, maka otomatis kualitas manusia di Indonesia akan meningkat seiring berjalannya waktu. Dan yang terakhir, untuk mendorong kemajuan bangsa. Nah, kualitas manusia yang baik ini dapat meningkatkan pendorongan kemajuan bangsa, terutama kepada anak-anak yang masih berada di usia-usia emas dan akan membantu Indonesia menuju Indonesia emas di tahun 2045. Selanjutnya, statement insight 2.1 oleh teman saya, Mika. Selanjutnya itu statement insight. Yang pertama, kurangnya pengetahuan gizi. Dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang gizi dapat menjadi faktor yang mempengaruhi praktik pangan di masyarakat. Jika individu tidak memahami dengan baik konsep gizi yang seimbang, mereka cenderung memilih makanan yang tidak sehat, seperti yang dijelaskan dengan makanan tinggi lemak, gula, dan garam. Oleh karena itu, kurangnya edukasi tentang gizi dapat menyebabkan munculnya kebiasaan makanan yang tidak sehat, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kurang gizi dan berbagai masalah kesehatan. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi yang seimbang dan pola makan sehat guna mengurangi risiko masalah kesehatan terkait gizi. Ini menunjukkan bahwa edukasi tentang gizi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Simpul insight-nya, kurangnya pengetahuan tentang gizi dapat menyebabkan praktik pangan yang tidak sehat di masyarakat. Ketika orang tidak memahami konsep gizi yang seimbang, mereka cenderung memilih makanan yang tinggi lemak, gula, dan garam. Hal ini dapat meningkatkan risiko kurang gizi dan berbagai masalah kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi yang seimbang dan pola makan sehat guna mengurangi risiko masalah kesehatan terkait gizi. Edukasi tentang gizi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Di samping penelitiannya, mengembangkan platform digital interaktif yang menyediakan informasi tentang gizi yang seimbang dan praktik makan sehat dapat menjadi salah satu solusi.
Platform ini dapat mencakup konten multimedia, permainan edukasi, dan sumber daya yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Job to be done framework. Yang pertama, job to done-nya memenuhi kebutuhan gizi harian. Be goal, mengurangi masalah kekurangan gizi harian. Do goal, memiliki makanan yang mengandung gizi yang mencakup kebutuhan gizi harian. Motor goal, mendapatkan makanan yang bergizi. Yang terakhir, universal psychological needs, yaitu keamanan dan kenyamanan. Lanjutnya. Pal, 2.2 Pal. Ya. Selanjutnya 2.2 ketimpangan ekonomi sosial. Ketimpangan ekonomi memainkan peran krusial dalam menghambat akses terhadap pangan yang memadai di Indonesia. Individu yang terjebak di dalam kemiskinan tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membeli makanan yang cukup setiap hari, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan ekonomi menjadi penghalang utama dalam mencapai kesejahteraan pangan. Hal ini menyoroti perlunya upaya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi sebagai bagian integral dari strategi untuk mencapai zero hunger. Meskipun peningkatan produksi pangan penting, namun penting juga untuk mengatasi akar penyebab ketimpangan ekonomi agar semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan pasar pangan dasar mereka. Oleh karena itu, untuk mencapai zero hunger perlu dilakukan upaya untuk penyebab ketimpangan ekonomi individu memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk mengurangi kesejahteraan ekonomi dan meningkatkan akses terhadap pangan yang memadai bagi semua lapisan masyarakat. Insight, ketimpangan ekonomi merupakan faktor utama yang menghambat akses terhadap pangan yang memadai di Indonesia. Hal ini menunjukkan perlu mengatasi ketimpangan ekonomi sebagai bagian dari strategi untuk mencapai zero hunger. Selain peningkatan produksi, pangan juga penting untuk mengatasi akar penyebab ketimpangan ekonomi agar semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar mereka. Upaya yang menyeluruh dan berkelanjutan diperlukan untuk mengurangi kesejahteraan ekonomi dan meningkatkan akses terhadap pangan yang memadai bagi semua lapisan masyarakat demi mencapai zero hunger. Selanjutnya ada design opportunities, pengembangan program studi subsidi pangan yang ditunjukkan kepada individu dan keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi rentan dapat membantu memastikan akses terhadap pangan yang memadai. Program ini dapat berupa voucher pangan atau bantuan pangan yang langsung disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penerima. Selanjutnya ada jobs to be done framework. Jobs to be done memastikan akses terhadap pangan yang memadai bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia. Bigol menyetarakan akses terhadap pangan yang layak di Indonesia. Dugol memberikan bantuan dengan pangan terhadap daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap pangan yang layak. Motor Goal mendapatkan akses pangan layak dengan mudah dan nyaman. Universal psychological needs, keamanan, kenyamanan, kemudahan. Lanjut ya. Selanjutnya untuk poin 2.3 akan saya jelaskan, yaitu kondisi pertanian yang rentan. Dari hasil observasi dan research data kami di lapangan, kondisi pertanian di Indonesia sangatlah rentan. Rentan dari bencana, dari pola curah hujan yang tidak teratur, seperti bencana seperti kenaikan suhu, banjir, kekeringan, longsor, dan serangan penyakit tanaman yang lain yang dapat menyebabkan kondisi pertanian di Indonesia rentan dan mengakibatkan pasokan logistik pangan dari pertanian ini sedikit terganggu. Kemudian ada insight di sini, sektor pertanian di Indonesia ini sangat rentan terhadap berbagai tantangan seperti perubahan iklim, bencana alam, dan penyakit tanaman. Nah, tantangan ini tuh dapat mengurangi produktivitas pertanian dan menyebabkan ketidakstabilan pasokan pangan. Lalu kemudian di sini terdapat problem space pada proyek ini, yaitu kurangnya pengetahuan gizi yang terpenuhi, kondisi pertanian rentan, dan serta ketimpangan ekonomi. Kemudian untuk konsep test plan akan dijelaskan oleh teman saya, Raken. Oke, untuk konsep test plan itu berisi 2, yaitu focus and scope. Lalu
Yang kedua ada rencana pengambilan data atau method. Yang pertama itu fokus dan scope. Sesuai namanya, fokus itu fokus, lalu scope itu membidik atau tujuan. Fokus utama dalam pengujian konsep adalah memastikan bahwa aplikasi benar-benar dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pengguna dalam memenuhi kebutuhan gizi harian mereka. Jadi aplikasi fokus pada pengujian konsep dan tidak keluar dari tujuan kemana-mana. Lalu pengujian kegunaan bertujuan untuk memastikan bahwa antarmuka penggunaan intuitif atau menarik dan mudah digunakan, sehingga pengguna dengan cepat, efisien, dan menemukan informasi tentang makanan sehat, rasa makanan bergizi, dan mengelola asupan makanan harian. Fokusnya termasuk pengujian navigasi, pencarian dan atau muka pengguna. Jadi saat user menggunakan aplikasi kita, user tidak perlu belajar lebih dalam lagi atau tidak perlu memahaminya lama-lama, baru download langsung bisa menggunakannya. Yang kedua ada rencana pengambilan data atau metode. Rencana awal untuk pengambilan datanya, kami menggunakan beberapa cara atau metode. Yang pertama itu metode testing, yaitu langsung terhadap pengguna baik offline maupun online, agar nanti kesannya lebih terlihat mudah ekspresi dan kesan pertama pengguna. Untuk melihat untuk wawancara offline, kami lebih suka saat melihat feedback dari mereka langsung. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin menambahkan? Cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.